Pengen makan seblak tapi males ada kuahnya. Ini nih solusinya. Seblak goreng. Luarnya garing kriuk, dalamnya lembut, gurih. Pokoknya rasanya itu enak banget teman-teman. Jangan sampai nggak nyobain ini nih cemilan, dijamin. Sekali nyoba kamu bakalan ketagihan. Cara buatnya juga super mudah, bahan-bahannya juga gampang didapat teman-teman. Tentunya bisa banget buat jualan nih. Jadi ide jualan baru buat kalian. Ini anak-anak seneng banget nih, anak-anak sekolah apalagi kalau jajanan yang begini-beginian teman-teman. Orang tua aja suka apalagi anak-anak. Yuk teman-teman simak terus videonya ya. Oke, yang pertama di sini aku sudah menyiapkan air yang sudah mendidih. Airnya secukupnya aja ya, kira-kira bisa merendam mie. Nah, di sini aku pakai 2 keping mie ya. Di sini aku pakainya mie yang buat bakso yang kering gitu kan ada. Kalau nggak ada juga mie keriting bisa atau mau pakai mie instan pun bisa banget teman-teman. Nah, kalau si tekstur eminya itu udah lembut dan lumayan lembek, di sini akan aku tiriskan. Usahakan minyak agak lembek gitu ya, teman-teman. Nanti soalnya kalau kurang lembek jadi dimakan agak gimana gitu, terlalu kering kurang enak. Nah, kalau udah ditiriskan, kita lanjut akan merebus kerupuk. Di sini aku pakai kurang lebih 100 gram untuk kerupuknya aku campur-campur ya. Di sini aku ada 4 siung bawang putih, 3 biji kencur ukuran kecil. Mau ditambahin juga boleh. Kemudian aku tambahin rawit sebanyak 5 biji aja teman-teman. Mau pakai cabai keriting juga bisa. Pokoknya untuk cabai disesuaikan aja dengan selera teman-teman di rumah. Nah, kalau udah ya udah tinggal diulek aja teman-teman, nggak usah yang terlalu halus banget sih nguleknya, biar ada teksturnya gitu masih. Nah, bikin cemilan ini tuh enak banget teman-teman, rasanya itu gurih, pedes, pokoknya versi makan seblak tapi kering nggak pakai kuah gitu. Jadi bisa buat ide jualan juga atau buat ngemil santai di rumah sambil ngopi atau sambil ngeteh atau sambil nonton drakor itu bisa banget teman-teman. Nah, ini udah lumayan halus yang kayak gini aja teman-teman, teksturnya nggak usah yang halus-halus banget gitu, nggak usah. Ini udah cukup, kita sisihkan. Kemudian kita cek kerupuknya apakah sudah empuk. Oh, ini sudah empuk, kita angkat. Satukan aja dengan eminya ya biar nggak kebanyakan wadah. Nah, ini untuk apa namanya tekstur kerupuknya juga sama harus empuk ya teman-teman. Biar dimakan itu nggak alot-alot gitu rasanya. Nah, sambil menunggu yang lainnya kita terus dadar telur aja. Ini telurnya aku pakai 1 butir, teman-teman mau pakai lebih juga bisa banget. Tinggal jadi orak-arik setengah matang aja, nggak usah yang sampai kering banget gitu teman-teman, nggak enak nanti rasanya ya. Jadi cukup agak seperti inilah, pokoknya nggak yang kering banget. Nah, ini kayak gini udah cukup, langsung deh kita matikan api kompornya. Kalau udah jadi kayak gini kita sisihkan terlebih dahulu ya untuk telurnya. Nah, kalau udah siapkan sedikit minyak, kita tumis-tumis bumbu yang tadi sudah kita ulek. Nah, ini ditumis sampai harum ya, sampai bumbunya itu kencur, bawang cabenya itu mateng ya, nggak langu gitu teman-teman. Karena kalau langu dimakan juga kurang enak. Nah, gunakan api sedang cenderung kecil aja biar nggak cepet gosong. Nah, ini kalau udah tambahkan sedikit air aja teman-teman, nggak usah banyak-banyak. Lanjut tambahkan 1/4 sendok teh garam, kemudian di sini aku tambahkan juga gula pasir 1 sendok teh, tambahkan juga bumbu atom 1 sendok makan. Kalau teman-teman nggak ada bumbu atom bisa diganti bumbu mie instan ya teman-teman, atau mau kaldu ayam juga bisa. Jangan lupa saus tiram 1 sendok makan, dan di sini aku pakai saus sambal kurang lebih 3 sendok makan ya teman-teman, mau lebih juga boleh. Di sini aku pakai saus sambalnya yang pedas ya, yang saus cabai. Nah, biar warnanya itu merah aja teman-teman, biar cakep. Karena aku nggak pakai cabai yang keriting ataupun tambahan bon cabai, jadi aku ganti dengan saus sambal. Nah, tinggal diaduk aja semuanya sampai tercampur merata. Kalau udah, masukin deh tadi yang sudah kita rebus-rebus semuanya.
Lanjut diaduk-aduk aja teman-teman sampai si bumbu dan topping-topping yang kita buat itu tercampur. Nah, di sini aku mau juga menambahkan jando teman-teman, atau biasanya disebut koyoran, kalau enggak apa, di tempatku nyebut itu sambelan ya. Jadi ini bukan gajih ya, jadi ini tuh kayak kenyil-kenyil gitu bagian daging sapi gitu yang lemak yang bukan jahat ya. Kalau lemak yang jahat itu kan kayak apa namanya, dia tuh kalau pas dingin putih gitu, kalau ini enggak ya, jadi tetap bagus pas dingin, enggak ngendap, enggak beku gitu. Nah, tinggal dicampur aja jadi satu. Kalau teman-teman suka sosis atau bakso bisa banget ditambahkan teman-teman. Karena aku nggak suka jadi lebih enak pakai jando ini teman-teman, dijamin pas digigit lumer di mulut. Nah, ini kalau udah tercampur merata, nanti tinggal kita matikan api kompornya dan kita tunggu dingin. Teman-teman bisa juga cek rasa kalau misalnya ragu, tapi ini udah pas banget. Oke, siapin satu lembar kulit lumpia teman-teman, terus ambil deh isiannya. Isiannya secukupnya aja. Teman-teman kalau suka sedikit atau banyak tinggal disesuaikan. Nah, di sini aku ambil ada kerupuk, ada mie, ada jandonya juga. Jadi aku kumplitin ya satu lumpia itu biar nanti pas digigit rasanya itu macem-macem gitu teman-teman. Nah, kalau udah tinggal dilipat. Untuk ngelipetnya sesuai selera aja mau bentuk yang kayak apa. Nah, kalau udah direkatkan dengan tepung terigu yang dikasih air ya, supaya nanti nggak lepas. Udah deh dilipat gitu aja selesai teman-teman. Nah, ini kayak gini aja, ini udah cukup. Nah, sambil kita ngelipet bisa kita sambil manasin minyak ya teman-teman, biar satu kali jalan selesai. Nah, ini aku contohin ngelipetnya sekali lagi, ambil isiannya secukupnya. Kemudian kalau udah tinggal deh dilipat seperti di video ya teman-teman. Ini cara ngelipet yang paling mudah dan paling simpel menurut aku. Pemula juga pasti bisa ya, aku juga kalau ngelipet kayak gini pun nggak rapi ya, karena bukan ahlinya ngelipet-ngelipet yang kayak gini. Tapi ini udah cukup, yang penting isiannya itu nggak buyar aja teman-teman. Nah, ini sudah jadi, kalau udah siap deh kita goreng. Nyalakan apinya di api sedang aja ya teman-teman, kemudian masukin deh tuh adonan yang udah kita bikin semuanya. Nanti tinggal kita goreng sampai kering. Gorengnya kering ya teman-teman, biar luarnya crispy, dalamnya tuh masih lembut. Nah, ini yang sisanya yang belum digoreng sebagian. Nih, ini sudah mau mateng karena udah buih-buihnya udah berkurang ya, udah kelihatan teman-teman. Jangan gunakan api gede ya, nanti cepet gosong. Dalamnya belum tanek ya, dalamnya emang sudah mateng, tapi menurutku nanti warna kulit pangsitnya itu jadi lebih gelap ya, kurang bagus. Kalau udah tinggal kita angkat dan kita tiriskan supaya minyaknya nggak ikut terlalu banyak ya teman-teman. Nih kalau udah kita akan goreng untuk si adonan yang selanjutnya. Nah, teman-teman, satu bungkus kulit lumpia pas ya untuk tadi semuanya satu adonan yang aku bikin ya teman-teman. Isinya tuh satu bungkus itu kurang lebih 15 lembar kulit lumpia ya teman-teman. Nah, ini aku akan goreng sampai selesai. Nah, ini yang sudah jadi teman-teman. Aduh, nggak sabaran banget, ini wangi banget. Nah, ini bisa banget dimakan pakai cabai atau saus lagi teman-teman. Bisa juga dijual dengan harga 2000-an tergantung isinya ya teman-teman. Kalau isinya komplit ya bisa lebih dinaikin harganya. Pokoknya disesuaikan dengan bahan yang teman-teman pakai aja. Nah, kalau udah mau apa lagi kalau nggak dimakan teman-teman. Mumpung masih anget nih, wajib banget langsung dimakan nih. Luarnya tuh garing teksturnya, dalamnya tuh masih lembut. Pokoknya ayo dicoba, ini enak banget. Gurih, pedes, garing menyatu jadi satu. Ini pokoknya jangan sampai di skip teman-teman, kalian wajib banget coba. Nah, teman-teman yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih. Jangan lupa tekan tombol like, comment, subscribe, and share ya teman-teman. Jangan lupa nyalakan tombol notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video-video terbaru dari aku ya. Nah, aku mau lanjut ngabisin si seblak gorengnya ini ya teman-teman. Sayang banget kalau udah anget-anget dan mateng gini nggak dihabisin. Oke teman-teman, selamat mencoba.